Oke. Yang pertama, Muni percaya surga dan neraka itu ada. Gerit. Kok percaya ke tidak? Surga dan neraka ada ke tidak? Jangan Muni so berbuat baik, ternyata tidak ada. Lebih baik berbuat jahat dan semaunya. Tuh, so berbuat baik, Riki makan hati, ternyata kok surga tidak ada. Dan neraka tidak ada. Jiska, surga dan neraka ada atau tidak? Ada. Ada, oke. Kalau Keisha dong, kaki Muni so berbuat baik. Kaki ternyata tidak ada kata surga dan neraka. Mau jam Muni supaya berbuat baik. Oke. Yang pertama, orang harus tahu bagaimana memahami surga dan neraka. Susah. Bagaimana memahami surga dan neraka? Ada dua pengetahuan. Yang pertama pengetahuan empiris, yang kedua pengetahuan teologis. Pengetahuan empiris itu seperti Thomas P. Kalakuan. Nah, Thomas P. Kalakuan bagaimana? So? Belum percaya itu kalau Tuhan Yesus sebelum kita cucuk tapi jari pada pelambung. Itu pengetahuan empiris. Jadi pengetahuan empiris itu butuh bukti baru percaya. Itu pengetahuan empiris itu pengetahuan yang misalnya yang dipelajari di sekolah seperti kimia, matematika, fisika, itu pengetahuan empiris. Pengetahuan yang perlu dibuktikan. Nah, surga dan neraka ini pengetahuan teologis. Pengetahuan teologis adalah pengetahuan yang diterima dengan iman. Percaya, tidak percaya, oke. Tidak percaya juga, it's okay. Itu your business. Itu karena itu pengetahuan teologis. Pengetahuan teologis itu didapatkan dari mana? Tunggu, pertama dulu pengetahuan empiris. Didapatkan dari mana? Pengetahuan empiris itu didapatkan dari dua hal. Bisa langsung dari cerita orang-orang. Yang kedua lewat pengalaman. Misalnya vaksin. Vaksin itu dari orang penelitian, akhirnya orang tahu ada vaksin. Sedangkan pengetahuan misalnya, ini boleh badusta, kalau mau badusta kita nanti mau orang nak percaya, itu biasa dari pengalaman pribadi. Jadi pengetahuan itu selalu mulai dari pengalaman. Entah orang pengalaman atau orang pengalaman sendiri. Pengalaman empiris. Yang pasti butuh bukti. Sedangkan pengetahuan teologis itu pengetahuan yang diterima lewat pewahyuan. Wahyu itu orang dapat dari mana? Dari ini ya. DP tolak ukur dan buktinya mana? Dapat dari ajaran iman. Karena orang belajar tentang gereja Katolik ya tentu dari magisterium, tradisi, katekismus gereja Katolik, dan Alkitab. Jadi pertanyaan, apakah surga dan neraka ada? Ya, ada. Baru mana bukti atau tolak ukurnya? Ada di katekismus gereja Katolik dan Alkitab. Itu. Kaget orang so percaya surga dan neraka ada, ternyata di Alkitab nggak ada. Begitu. Oh, jadi ternyata ada di katekismus gereja Katolik dengan di Alkitab ada surga dan neraka. Next. Alkitab di mana? Lihat Jo, ada banyak sih di Alkitab, tapi kita cuma kasih di sini. Ada di Matius 5 ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 1, Wahyu 19 ayat 11. Ini nomor telepon, nggak usah hafal, nanti kita mau kasih DP materi di WA. Yang pasti DP penjelasan, no, yang mau ditulis. Kita mau tanya. Nah, ini bahasa Yunani, DP onranois, dalam kurung itu oranon. Itu bahasa Yunani. Sedangkan bahasa Latin celi. Jadi surga itu dalam bahasa Yunani onranois, itu DP kata dasar, DP kata benda oranon. Kalau celi itu bahasa Latin. Jadi bahasa asli ini, jadi kata surga ini dipakai, ini kan di surga ini bahasa Indonesia. Kata surga ini dipakai untuk menerjemahkan ini celi dengan oranon ini. Oranon dengan celi. Sekarang kita mau tanya, begitulah neraka. Neraka ini di bahasa asli, di bahasa Indonesia neraka, diterjemahkan, dipakai untuk menerjemahkan kata jenan dengan jehenam. Jenan itu bahasa Yunani,
Jehennam itu bahasa Latin. Nah, tapi intinya ini bahasa Indonesia, nih neraka dan surga ini bahasa Indonesia. Baru kalau bahasa asli, surga dan neraka ini menunjuk satu keadaan. Nah, yang pasti mau mengerti bahwa surga kota ini cuma keterjemahan dari bahasa asli. Begitu. Kenapa perlu bahasa asli? Karena kalau mau pakai bahasa Indonesia, dari pemahaman semua bergeser. Makanya orang perlu bahasa asli. Karena kita udah bilang tuh hari kan pengennya, kalau mau cari arti, tahu arti sesuatu, paling pertama-tama cari dulu DP secara etimologis kata. Next. Bagaimana sifat surga dan neraka? Sifat surga dan neraka itu kekal. Jadi sekali ngoni ke sana, sekali ke sana, orang soalnya tidak mau pindah. Jadi sekali ngana di neraka sudah mau pergi. Sekali ngana pergi di surga sudah mau pergi pindah-pindah. Abadi, kekal. Ada di Katekismus Gereja Katolik nomor 122. Next. Ini ada syarat. Syarat masuk surga dan syarat masuk neraka. Gampang. Sabar ya. Kita ganti. Pak Jiska jatah ganti atau enggak? Nyanda dari awal, Frater. Yang Pak kita, Frater. Pak Vanessa dong? Sama, Frater. Enggak jatah ganti. Oh, tunggu ulang. Sabar, kagak kita salah share screen. Ini harusnya. Ini sudah paling ya, syarat. Sudah. Sudah, oke. Berarti Sudah. ulang. Oke. Jadi ini ya, di Alkitab, ini sudah tuh yang bagaimana memahami surga dan neraka sudah. Jadi ada pengetahuan empiris dan teologis. Jadi kalau pengetahuan empiris itu perlu bukti, baru percaya. Pengetahuan teologis itu diterima dengan iman. Jadi mau terima dengan anda terserah ngoni. Karena itu menurut ngoni iman kepercayaan. Kalau nggak percaya, itu oke. Kalau nggak percaya, oke, no problem. Jadi apakah surga dan neraka itu ada? Ya ada. DP bukti dan tolak ukurnya ada di Katekismus Gereja Katolik dan Alkitab. Mana itu? Ini dia. Di Alkitab ada di Matius 5 dan seterusnya, di neraka ada Matius 5:29 dan seterusnya. Mau boleh lihat, nanti kita kirim DP materi di WA cepat. Kalau surga DP bahasa Latin, bahasa Yunani itu Uranon. Uranon atau Unranois dengan Uranon, DP bahasa Latin Celi. Kalau neraka Jenan, DP bahasa Latin Jehennam. Oke. Surga dan neraka ini kata Indonesia yang dipakai untuk menerjemahkan dua kata ini. Jadi jangan tertipu. Oke. Next. Sifat surga dan neraka itu bagaimana? Kekal. Jadi kalau sopi di surga sudah untuk pindah-pindah leh. Sopi di neraka sudah untuk pindah-pindah. Itu sederhana. Oke. Jadi Fanny kalau masuk di surga sudah untuk pindah-pindah. Jika sopi di neraka sudah untuk pindah. Oke. Next. Syarat masuk surga dan neraka. Ada di kanon Katekismus Gereja Katolik 1023 dan 1034. Kalau masuk surga itu dalam keadaan rahmat dan persahabatan dengan Allah. Maksudnya berarti tidak melakukan dosa mortal. Dosa mortal itu dosa yang tidak mematikan hubungan dengan Tuhan. Kalau tinggi bebas, dosa mortal itu yang bagaimana? Dosa mortal itu contoh dosa mortal. Paling mau tanya dosa mortal itu bagaimana? Dosa mortal itu dosa yang memutuskan menepis hubungan dengan Allah. Begitu. Misalnya menyangkal Roh Kudus. DP sederhana bagaimana kita mau kasih maaf, Pak? Kan Fani bikin salah Pak kita tuh. Bagaimana kita mau kasih maaf pasangan Fani? Sedangkan Fani saja tidak anggap kita ada. Tuh, itu dosa yang mortal, mematikan hubungan. Kita mau kasih maaf, dia tidak anggap kita ada. Itu yang sama dengan dosa melawan Roh Kudus. Bagaimana mau diampuni dari dosa sedangkan yang Roh Kudus saja dia tidak percaya kalau ada. Oke. Oke, kemudian yang kedua itu disucikan sepenuhnya. Disucikan sepenuhnya berarti lepas dari dosa venial. Dosa venial itu dosa yang bisa dimaafkan. Contoh,
Ngoni ja baking dan bagi badeng tamang, ya lawan orang tua, ya bagosip, itu dosa-dosa yang habis itu ngoni minta maaf sudah dosa-dosa yang bisa dia maafkan. Oke. Nah, kung sekarang syarat masuk neraka bagaimana? Gampang. Nggak usah bertobat. Masuk neraka ngoni. Syarat masuk neraka cuma gampang. Nggak usah bertobat. Baking dosa nggak usah bertobat. Nggak usah pimisa, nggak usah terima sakramen tobat. Simple. Gampang sekali. Baru yang berikut gambaran-gambaran surga dan neraka. Sebelum itu kita mau tanya dulu. Menurut Cia, yang Ngana mengerti surga itu bagaimana, so? Kalau kita dulu waktu kecil anggap surga itu aduh halaman luas, banyak taman bunga. Gitu dong. Yang Ngana pangape gambaran. Surga itu bagaimana? Tempat yang apa ya mau bilang sakral, suci, punya begitu. Oke. Kadang tempat yang kekal itu. Itu. Oke. Nah, jadi ini dia. Di Wahyu dia bilang surga itu suatu keadaan di mana di surga itu cuma ada kebahagiaan yang tidak ada akhir. Itu surga. Di Yohanes, itu lihat di nomor telepon 14 nomor 2 ayat 2. Surga itu tempat tinggal. Jadi di dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Di dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Itu di Kidung Jembatan itu. Itu diambil dari ayat kitab suci Yohanes 14 ayat 2 itu. Jadi itu dianggap surga itu berarti dianggap ya, sebagai tempat tinggal. Baru neraka. Neraka itu perpisahan abadi dengan Allah. Eterna separazione a Deo. Itu ada Marta lupa, enggak tulis. Nah, ya dari pertanyaan baru bukan sorry. Jadi perpisahan abadi dengan Allah. Jadi di neraka itu berarti orang berpisah abadi dengan Allah. Sesudah orang mati, orang kesadaran akan terbuka bahwa Allah yang paling berharga. Nah, jadi selama di dunia ini orang itu berpikiran cuma tertutup dengan apa? Drakor, BTS, Blackpink. Itu belum dan sepenuhnya murni orang berpikir bahwa Allah itu yang paling berharga. Orang masih terpikir, orang masih tertutup sampai kesadaran dengan keinginan-keinginan duniawi. Dihargai, diakui, dikagumi, dibanggakan, di itu. Negatif itu enggak, itu hal yang positif. Tapi perlu disadari bahwa di samping itu semua itu Allah yang paling berharga. Makanya Yesus bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu pengakuan, kebanggaan, dihormati, dicintai, diterima, itu akan orang dapat ketika orang otomatis lihat tanpa orang cari, ketika orang mencari lebih dulu kerajaan Allah. Seperti itu. Karena sesudah orang mati, orang bicara mata buka bahwa yang paling berharga itu Allah. Karena Allah yang menciptakan orang toh. Iya so. Nanti kalau kita mati kok kita balik ulang kita bilang pengoni. Ingat yang pertama sekali tadi kita bilang. Ini pengetahuan teologis, jadi harus diterima dengan iman. Ada yang tidak percaya? Nah, terserah. Nah ini harus diterima dengan iman. Jadi kalau neraka itu berpisah. Kalau orang berpisah dengan Allah, ya akan bagian. Mau bilang secara lebih sederhana ya, kalau orang misalnya berbuat jahat, kok nak berbuat baik, itu berarti tidak tenang. Itu kan tanda orang berpisah dengan Allah. Jadi kalau surga itu ya kebahagiaan tanpa akhir. Tempat tinggal. Baru Yesus juga bilang surga itu ada kini dan sini. Saat ini. Jadi ketika ngoni berbuat baik dan mengalami kebahagiaan, itu surga.
Itu keadaan. Tapi orang akan mengalami surga abadi ketika memang orang mati. Dan itu yang ditunjukkan Yesus ketika dia mati, mati disalib, kong bangkit, kong naik di surga. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya Pak, mana ini? Siapa ini bisa mati-mati video tuh lah yang sinyal bisa ya Kang. Kita mau tanya Pak Michelle. Nah, jadi misalnya begini. Ada Om Buang kata, di dunia dia penjahat. Jadi dia aja bikin bisnis dan narkoba, prostitusi, tahu prostitusi? Sewa pelacur dan baru ada lebih kejahatan bisnis gelap, black market. Baru dia juga aja suruh orang bawa aborsi. Dia bantu orang bawa aborsi. Itu kan dosa berat pun akhirnya dia dulu Katolik, akhirnya dia tidak percaya Tuhan. Kung pas DP sisa-sisa akhir hidupnya, dia sakit kata. Michelle dapat dengar tuh tapi suara. Ada, frater. Oke. Kung dia sisa-sisa akhir hidupnya, dia sakit keras, kung semua mati. Kung dia panggil pastor, bertobat. Pengakuan dosa, minta minyak suci. Menurut dia masuk surga atau neraka? Yesus tolong Allah. Kalau menurut kita, kalau memang dia ada keinginan untuk bertobat, menyesali atas semua DP kesalahan itu, ada kemungkinan dia mau masuk surga, no? Oh, masih kemungkinan, Kang. Oke. Kalau Bella, Dan? Mau masuk atau enggak? Masuk, karena dia bertobat. Kalau Jiska? Kan kalau misalnya something to Michelle udah bilang tadi, Dang, dia ada keinginan mau bertobat, dia bertobat, dia itu pasti masuk surga karena kan apa kata tuh DP dosa-dosa pas tidak baking pas dia masih hidup itu dimaafkan sama dengan derang apa materi itu, lalu dia bilang kalau tidak ada dosa yang tidak bisa dimaafkan. Oke. Baru kalau dia bunuh diri, Ajeng, kalau dia bunuh diri, Dang. Mestinya bunuh diri, Mar, belum bertobat. Oh, iya. Bertobat. Bertobat, Mar. Bunuh diri. Bertobat dulu, baru bunuh diri. Iya. Kita bertobat dulu, baru bunuh diri. Ya, enggak. Kan dia bertobat, kok bikin dosa ulang. Bunuh diri kan termasuk dosa. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya dia itu punya keyakinan terhadap Tuhan, dia percaya dia rajin ibadah begini, tapi akhirnya di akhir hidupnya dia mengalami kekecewaan, habis itu dia bunuh diri. Itu masuk surga atau enggak? Menurut Dirit, masuk surga atau enggak? Menurutku dia masuk surga ke tidak? Jalur VIP menuju neraka. Oke. Kalau Fani masuk surga atau enggak? Dia dekat dengan Tuhan, rajin ibadah, pengakuan dosa. Dia mengalami kekecewaan satu kali, dia frustasi dia meninggal, membunuh diri. Surga atau enggak? Enggak. Masuk neraka dia. Oke. Yang siapa dah bilang tadi? Jiska, Bella. Dah bilang, kalau Michelle dah bilang masih kurang kuat karena kemungkinan. Kalau Gaby dengan Jiska, itu yang kita maksud. Jadi titik krusialnya itu ketika Anda mati.
Jadi tidak seperti yang kita pernah membayangkan, ternyata pakai timbangan. Ternyata masuk surga, sebelum masuk, mau timbang nang, tapi dosa lebih banyak, atau kita apa lebih banyak, tapi perbuatan baik. Ada yang punya pemahaman seperti itu dulu, sebelum belajar ini? Kita begitu dulu. Yang pakai timbangan-timbangan, ada? Nggak ada. Mana? Ada. Ada. Yang ada angkat tangan. Yang pakai timbangan. Oh, cuma Jiska, Kang. Berarti tadi Jiska sama. Saya dulu berpikir begitu, tapi ternyata kok enggak pakai timbangan. Jadi titik krusialnya ketika Anda mati. Jadi misalnya semua mati kok dia bertobat, masuk surga, no? Mar kalau ada dosa-dosa yang belum, misalnya dia belum purgatorium, tapi itu akan bahas berikut. Intinya dia akan masuk surga, begitu. Makanya perlu setiap hari orang berdoa Bapa Kami dengan Salam Maria. Jangan penting itu doa tua, doa kuno gereja ini, Bapa Kami Salam Maria kemuliaan. Karena lewat doa ini orang mohon ya membuat silih tong dosa-dosa. Ya minta pengampunan tong dosa-dosa. Masuk misa dengan yang paling penting sakramen tobat. Jadi jangan pernah takut untuk sakramen tobat sebesar apapun orang dosa. Karena Yesus pun sendiri menunjukkan 12 kasihan Pak wanita yang kedapatan berzina dengan tidak melempar batu. Malah dia bilang Pak orang ahli Taurat dengan Farisi, supaya anak berdosa hendaklah dia melempar batu lebih dulu. Jadi ini di Bapa kami kan ada ampunilah dosa kami dan jangan bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan Bapa Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi di doa Salam Maria orang berdoa mohon supaya Bunda Maria mendoakan orang. Orang tidak memuji Bunda Maria ya, tapi orang menghormati dia. Orang tidak mau menyembah Bunda Maria, tapi orang menghormati dia. Karena orang mohon supaya Bunda Maria doakan orang. Bapa kami orang berdoa bersama Allah. Orang itu doa yang diajarkan Yesus. Dan dalam doa Bapa kami ada juga mohon pengampunan dosa. Dan ingat yang paling penting itu sakramen tobat. Jadi jangan takut-takut untuk sakramen tobat. Habis ini. Aku sharing. Oke, next. Jadi dari pertanyaan berikut, apakah teman-teman dari Protestan bisa menerima sakramen tobat? Menarik. Menurut Gana bisa, Gip? Yang teman-teman Protestan bisa terima sakramen tobat? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Cuma nganape feeling, Kang. Bisa. Oke. Jadi ya bisa. Jadi teman-teman yang dari Protestan bisa menerima sakramen tobat. Yang penting, karena di sakramen tobat itu ada forma dan materi. Yang penting hafal DP forma. Maksudnya itu doa yang mau diucapkan dengan DP materi kan tong dosa-dosa yang mau diampuni. Jadi misalnya Jiska mau mengaku dosa, pastor tulis DP doa yang mau bilang, baca dengan tuh dosa-dosa. Udah sah itu sakramen. Itu orang rupa mau kalau dong Katolik bilang pengakuan dosa, begitu? Iya, pengakuan Atau dosa. Betul, pengakuan dosa. wah, Sakramen pernah tobat kan sekali. pengakuan dosa. Itu penting. Biasa kalau pastor-pastor biasa kalau mau naik pesawat atau mau naik kendaraan atau apa yang mau mati. Begitu yang punya DP peluang mau mati besar seperti naik pesawat. Itu sebelum naik doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku sebab aku enggak hukum terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Pemurah dan Maha Baik bagiku. Benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Atau enggak, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Intinya itu DP dasar biblis di mana? Masih ingat perumpamaan tentang orang upahan yang dia bekerja dari pagi
siang, malam, dengan sore. Ada yang bekerja dari pagi. Ada yang bekerja siang, ada yang bekerja sore, ada yang bekerja tinggal 30 menit kelar baru dia bekerja. Kau dapat upah yang sama. Nah, itu mau menunjukkan belas kasih Allah, no? Jadi walaupun dia dari pertama dia berbuat dia berbuat baik terus masuk surga. Ada orang berbuat baik dosa kau bertobat masuk surga. Ada orang yang jahat akhirnya semua mati kau dia bertobat masuk surga. Dan itu no ala kemurahan hati. Ditunjukkan dari itu perumpamaan itu yang Yesus sudah bilang. DP nomor telepon tak lupa. Maksudnya tanah hafal juga DP nomor telepon. Di Injil persis mana nanti kalau misalnya ada yang bertanya nanti cari akal. Intinya itu memang Allah murah hati no. Dan yang pasti cuma gampang tuh muncul lihat tuh. Masuk surga gampang sekali, masuk neraka gampang sekali. Cuma itu. Jadi sekarang sekurang-kurangnya mengenai pemahaman tentang surga dan neraka so adalah begitu. Tinggal 5 menit ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan, nggak ada Kang. Kita mau kirim. Ini tuh katekismus Gereja Katolik kita kirim pangoni yang nomor-nomor yang kita ada kasih di di PowerPoint nggak boleh lihat di situ. Ini foto. Ada pertanyaan tentang semua tutup kelas. Sebelum itu kita minta tolong mana Tessa. Seperti biasa ya Tessa. Akang yang udah hadir. Kong kirim. Ketik maksudnya. Tulis Gerit baru hadir. Jadi jangan sampai miss. Kita tutup dengan ada pertanyaan tuh ini tuh. Mengerti tuh ini tuh. Kalau mengerti angkat tangan. Bisa paham tuh. Kalau ada yang kesulitan, bisa paham tuh. Atau ada yang rasa bingung-bingung, belum mengerti. Bisa tuh? Oke. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanya, nanti tanya berikut. Yang pasti minggu depan orang luring, tulis di grup. Pak Klau Peruma. Nanti di minggu depan 23 di Ranu Tongkor. Berang Jiska. Marpa Odan Peruma kayaknya. Jiska ketemu keluar. Kita tutup dengan tanda salib. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih semua. Mundur ya.